Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah bittaqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, tak henti-hentinya marilah kita selalu membaca puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada siang hari ini. Dalam kondisi curahan hujan, kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pelaksanaan ibadah sunat ini hari ini akan digolongkan kepada umat Rasulullah SAW dan akan mendapat syafaat dari beliau pada hari kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selaku khatib senantiasa mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jemaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, Dr. Muhsin Muhammad Saleh dalam bukunya berjudul Ardul Palestin wa Sya'buha, yang diterjemahkan Wasito Palestin menjadi tanah Palestina dan rakyatnya, mengatakan Palestina adalah tanah mahsyar dan mahsyar, tempat berkumpulnya dan disebarkan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad dari Muaimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, fatwakan kepada kami mengenai Baitul Maqdis." Beliau bersabda, tanah mahsyar dan mahsyar. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Palestina juga rumah negeri Islam saat terjadi cobaan fitnah begitu besar. Dari Salamah bin Nufail berkata, Rasulullah SAW sabda, rumah negeri Islam adalah negeri Syam. Dan dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, saya melihat tiang-tiang Alkitab Al-Quran tercerabut dari bawah bantalku. Maka saya melihat ketika tiba-tiba ada cahaya yang berkilauan dan menyangga menuju Syam. Ketahuilah iman itu ada di negeri Syam ketika terjadi fitnah. Hadis sahih riwayat Hakim dan Abu Nuaim Al-Hindiyah. Hadirin rahimakumullah, orang yang tinggal di Palestina dinilai layaknya mujahid dan murabit, yaitu penjaga keamanan dari serangan musuh di jalan Allah. Dari Abu Darda berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, penduduk Syam beserta istri-istri, keluarga, hamba sahaya, mereka baik yang laki-laki maupun perempuan, sampai di ujung pulau adalah para murabit di jalan Allah. Maka barang siapa menduduki salah satu kota dari kota-kotanya, maka dia sedang murabit. Dan barang siapa menduduki satu benteng dari kota, dia adalah jihad di jalan Allah. Dalam sanad hadis ini ada Arta bin Al-Mudhir, selebihnya adalah orang-orang siqat terpercaya. Palestina tanah pilihan para nabi,
pembawa misi agama tauhid. Menurut Muhsin Muhammad Saleh, banyak hadis yang saling menjelaskan dan menguatkan bahwa Taifah Mansyurah, kelompok yang dapat pertolongan, yang konsisten dalam kebenaran al-haq, ada di negeri Syam, khususnya di Baitul Maqdis dan sekitarnya, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahwasanya fenomena perjuangan saat ini diantaranya bisa kita ambil dari potret saudara kita di Palestina. Tepat pada bulan Oktober sampai sekarang ini, saudara-saudara kita di Palestina menjadikannya sebagai bulan perjuangan. Mereka menyebutnya dengan nama Operasi Badai Al-Aqsa, yang merupakan bentuk perlawanan gerakan perlawanan Hamas serta masyarakat Palestina terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Zionist Israel laknatullah alaihi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai sesama muslim yang terikat erat dengan tali yang kokoh iman dan akidah, kita tidak bisa hanya melihat saudara-saudara kita dizalimi seperti itu. Kita harus bangkit membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan mendukung dan menguatkan mereka. Segala usaha harus kita kerahkan untuk membela dan menolong mereka di sana. Derita dan ketakutan mereka juga menjadi tanggung jawab kita untuk membantu menyelesaikannya. Karena sesama muslim, saudara, ibarat satu tubuh. Jika satu anggota yang sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan demam dan tak bisa tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu wadun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang, kecintaan dan kelelahan, kelemah lembutan di antara mereka adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggotanya yang sakit, maka seluruh tubuh juga merasakan demam dan tidak bisa tidur. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Orang mukmin dengan mukmin lain laksana satu bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menautkan antara jari jemarinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, adapun yang kita sanggup dan wajib kita persembahkan untuk meringankan penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Bila hari ini belum ada akses pengiriman bantuan materi untuk mereka, maka minimal doa harus selalu kita panjatkan. Semua ini sebagai tuntutan dari ukhuwah Islamiyah, karena sesama muslim bersaudara. Bahkan kepedulian tersebut merupakan tuntutan dari kesempurnaan iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang ia cintai pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kita di Palestina saat ini sedang dizolimi dan diusir dari tanah kelahiran mereka. Rumah-rumah mereka dirobohkan, hidup di bawah tekanan blokade berkepanjangan. Mereka adalah orang yang terzolimi dan mereka memiliki hak untuk melakukan perlawanan dengan beragam bentuknya. Seperti yang difirman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa penolong mereka. Bangsa Palestina telah berperang dengan semangat keimanan mereka,
mengerahkan tenaga baik dalam bentuk fisik, pikiran, dan menggunakan persenjataan yang sangat terbatas. Namun disitulah kekuatan sesungguhnya yang membuat musuh-musuh Allah menjadi takut. Sedangkan kita yang berada jauh dari mereka secara fisik, maka persiapkanlah materi terbaik dan doa terbaik kita untuk mereka. Karena setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah, ini saya tak akan mendapatkan balasan, pasti akan mendapatkan balas yang sesimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sejatinya hari ini kita sedang diuji oleh Allah taala tentang beberapa kekuatan ikatan iman yang ada dalam jiwa kita. Saat saudara-saudara kita di belahan bumi di sana tertindas dan dizalimi, seberapa sakitnya rasa yang kita alami ketika saudara-saudara kita di Palestina tersebut mengalami kesulitan hidup di bawah tirai tentara Zionis Israel laknatullah. Bukankah mereka juga bagian dari tubuh kita? Lalu apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Mudah-mudahan kita bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sangat menderita kesulitan hidup dan kesulitan untuk makan dalam tekanan Zionis Israel dari Bani Israel, Zionis Bani Israel. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada mereka dengan doa yang kita bisa. Setidaknya sehabis sholat 5 waktu kita selipkan doa untuk mereka, dan menunjukkan bahwa kita bersatu dalam ikatan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.